Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 6A, 6B, SD Jogo Mulyo. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Tetap jaga kesehatan ya di rumah. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan materi matematika di bab 1. Bisa sambil dibuka LKS-nya. Ibu akan menjelaskan mengenai operasi bilangan. Nah, untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan segala sesuatu mengenai bilangan bulat. Anak-anak sudah pernah mendengar apa itu bilangan bulat? Kalau belum, jangan lupa ditonton dulu ya videonya, jangan di-skip, oke? Nah, jadi bilangan bulat itu terdiri dari apa yo? Nah, dari bilangan cacah dan negatifnya. Contohnya ada 1, 2, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, dalam bilangan bulat juga dikenal dengan adanya bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Ada bilangan asli dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, bilangan asli mempunyai lawan, yaitu bilangan yang berjarak sama dari titik 0 dan arahnya berlawanan dengan bilangan asli tersebut. Jika bilangan asli tersebut dijumlahkan dengan lawannya, hasilnya akan sama dengan 0. Gitu. Nah, bisa dilihat gambar yang Ibu tampilkan ini. Nah, antara negatif 1 dengan 1, negatif 2 dengan 2 itu jaraknya sama. Dan jika dijumlahkan, nanti hasilnya adalah 0. Begitu ya. Nah, 0 ini disebut sebagai bilangan 0. Sedangkan yang di bagian kiri 0 disebut bilangan bulat negatif. Bagian kanan 0 disebut bilangan bulat positif. Nah, bisa dibaca penjelasannya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, kita lanjutkan dengan membaca dan menulis bilangan bulat. Angka ini dibaca dengan apa anak-anak? Iya, betul, 6. Nah, kalau angka berikut coba ditebak. Bacanya apa? Ya, betul, negatif 6. Cara menulisnya seperti di gambar itu. Nah, kalau ini coba ditebak. Dibaca 25. Kenapa tidak positif 25 ya? Karena memang seperti itu. Angka positif ya dibacanya langsung 25. Sedangkan kalau ada tanda min di depan atau tanda negatif di depan, maka dibacanya negatif 25. Betul. Sudah paham ya cara membaca dan menulis? Sekarang kita ke materi lain, yaitu membandingkan bilangan bulat. Oke, untuk perbandingan kita harus tahu ini simbol apa? Kurang dari. Yang berikut ini simbol lebih dari. Betul, dihafalkan ya anak-anak perbedaannya. Nah, sekarang kita coba bandingkan bilangan 7 dan 3. Oke, cara yang pertama yaitu silahkan digambar untuk garis bilangan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya angka 3 dan 7 silahkan dilingkari atau di kotak seperti ini. Nah, kita lihat angka 7 ada di sebelah kanan angka 3, maka 7 lebih dari 3 atau 3 kurang dari 7. Untuk soal selanjutnya bisa dijadikan sebagai contoh. Bandingkan bilangan negatif 4 dan 2. Dibuat lagi garis bilangan seperti ini. Negatif 4 kita lingkari, 2-nya juga kita lingkari seperti ini. Nah, 2 ada di sebelah kanan negatif 4, jadi 2 lebih dari negatif 4 atau negatif 4 kurang dari 2. Begitu ya anak-anak. Kita coba lagi satu kali lagi biar paham. Sekarang kita bandingkan bilangan negatif 6 dan negatif 1. Sama, dibuat garis bilangannya lalu dilingkari. Mana negatif 6 dan juga negatif 1. Nah, negatif 1 ada di sebelah kanan negatif 6. Jadi, negatif 1 lebih dari negatif 6. Atau negatif 6 kurang dari negatif 1. Oke, nah kalau angkanya besar bagaimana?
Nih contoh untuk soal yang angka perbandingannya itu besar. Bandingkan bilangan negatif 37 dan negatif 17, karena kalau dibuat garis bilangan terlalu banyak, kita kira-kira saja semakin banyak angka negatifnya maka semakin kecil. Nah, jadi negatif 17 lebih dari negatif 36 atau negatif 36 kurang dari negatif 17. Maaf ya, ini dulu salah input. Kita lanjutkan ke mengurutkan bilangan bulat. Nah, untuk mengurutkan bilangan bulat, kalian harus memahami materi yang sebelumnya tadi, yang perbandingan tadi. Karena untuk mengurutkan bilangan bulat, kita harus tahu mana angka yang lebih besar dan mana angka yang lebih kecil. Seperti itu. Ibu berikan contoh ya setelah ini. Oke, contohnya seperti ini. Urutkan bilangan negatif 25, 4, negatif 11, 9, 21, dan 16. Semua angka itu harus ada di garis bilangan. Lalu tinggal di kotak atau dilingkari, terus diurutkan seperti ini. Negatif 25 kurang dari negatif 11 dan selanjutnya. Nah, jika diurutkan dari bilangan yang terbesar, maka dari angka 21, 16, 9, 4, dan seterusnya. Nah, ada yang tanya nih, Bu Guru, emang bilangan bulat itu fungsinya untuk apa sih? Apalagi yang negatif-negatif itu. Penggunaannya bagaimana? Nah, sekarang Ibu jelaskan. Penggunaan bilangan bulat itu kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya, misal mau menyebutkan suhu suatu daerah. Nih, misal di negara Paris, pada tahun 2019 bulan Januari diberitakan Menara Eiffel tertutup oleh salju. Suhu di sana sekitar negatif 25 derajat Celcius. Berarti artinya apa? Panas atau dingin? Dingin. Jadi suhu di sana itu dingin, dikatakan dengan negatif 25 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, contoh lain. Pak Doni menyelam di Laut Bunaken di kedalaman negatif 20 km. Artinya, Pak Doni menyelam sejauh 20 km di bawah permukaan air laut. Jadi seperti itu ya penggunaan untuk bilangan bulat negatif. Kalau untuk bilangan bulat positif, kita gunakan dalam percakapan kita sehari-hari seperti itu. Nah, sekian dari Ibu, mungkin penjelasannya ada yang kurang, Ibu mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung tanyakan di grup, nggih. Nanti insya Allah akan Ibu jawab. Terus setelah ini jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang ada di Google Classroom. Ingat, mengerjakannya hanya 1 kali saja, tidak usah double-double karena nilai yang akan Ibu masukkan hanya nilai yang pertama kali. Gitu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.